banyak sekali nasihat-nasihat dari Presiden Obama ya untuk bangsa Indonesia terkait bahwa kesetaraan pendidikan untuk semua orang menjadi penting sebagai kunci kompetitif di dunia global. Jadi kalau bangsa Indonesia mau menang, salah satunya adalah berinvestasi di pendidikan yang tidak membeda-bedakan masalah gender, kira-kira begitu. Yang kedua juga kita harus lebih toleran terhadap nilai-nilai kemanusiaan ya, agar bisa membangun negeri ini dengan nilai-nilai yang universal, kira-kira begitu. Dunia juga makin dinamis, makin banyak yang tidak terprediksi, oleh karena itu kekuatan dialog ya, kekuatan berkolaborasi juga menjadi penting. Nah, hal-hal tadi yang menginspirasi saya agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang luar biasa di masa depan, belajar dari kelebihan negara lain, tapi juga belajar dari kesalahan-kesalahan dan salah-salah prediksi dari negara-negara yang menjadi superpower hari ini, kira-kira. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk membesarkan gitu kan melakukan dalam perdamaian dunia begitu yang disampaikan oleh Ya, apalagi kita kan negara besar ya, negara yang penduduknya paling banyak, keempat apa kelima di dunia kan. Kemudian juga peran Indonesia sebagai negara muslim paling besar juga mendapat perhatian, bahwa kita harus menunjukkan sebagai negara muslim tapi yang apa istilahnya menyambut dengan baik yang namanya demokrasi. Beliau bilang demokrasi mungkin tidak perfect ya, belum sempurna, tapi itu adalah sistem yang paling terbaik hari ini, tinggal disempurnakan sehingga tiap negara punya cara demokrasi sendiri, dan jangan-jangan itu jadi contoh di masa depan bahwa di Indonesia bisa harmonis. Kalau Indonesia harmonis, dunia juga ikut ke bawah harmonis. Ya Pak ya, dan Pak khususnya. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman diaspora, saya dulu tinggal di Amerika 5 tahun, kemudian pindah ke Hong Kong 2 tahun, baru kembali ke tanah air. Di Amerika saya tinggal bekerja di Baltimore, kemudian pindah ke New York, anak lahir di sana, made in New York, karena salju dingin, maaf ya. Kemudian pindah ke West Coast, saya sekolah di UC Berkeley, ambil urban design, kerja di San Francisco, pindah ke Hong Kong, terus pulang, kira-kira begitu. Pengalaman penting, satu, di sana orang harus hidup mandiri, ini ke bawah-bawah dan saya bawa ke masyarakat Indonesia di Bandung. Kemudian semangat city values human gitu ya, jadi kota yang humanis itu penting, maka di Bandung sekarang tingkat kebahagiaannya hampir 90%. Ya, kami technically the happiest city in Indonesia ya, karena kebahagiaan itu penting ya. Dalam banget ya. Nah, dulu saya karyawan di perusahaan Amerika, so I know how global economy works and expectation ya. Kemudian saya sebelum jadi wali kota CEO di perusahaan arsitek, 70 karyawan. Sekarang saya CEO di 2,5 juta penduduk ya. CEO Kota Bandung. So I have a product ya. Produknya itu macam-macam. Nah, dulu waktu saya diaspora susah cari makanan Indonesia ya. Paling pulang ke rumah, ibu cinta memasak, ya itu aja makanan Indonesia saya. Tapi kalau mau nyari keluar susah betul. Sekarang setelah saya traveling, saya amati, ketemu masalahnya. Jadi menurut saya, sense of entrepreneurship itu yang nggak ada Pak. Bahwa masakan Indonesia enak betul, bahwa bisa mendunia betul, tapi nggak ada orang-orang yang mau terobos zona nyamannya untuk jadi entrepreneur di restoran, kira-kira begitu. Kemana-mana mudah ketemu Thai restoran, kemana-mana mudah menemukan Japanese restoran, tapi Indonesian restoran itu susah. Nah, saya berharap Mas Helmi ke generasi muda ini, karena milenial ini dia berbeda ya. Generasi orang tua saya inginnya tuh jadi karyawan, ingin jadi birokrat, ingin jadi PNS. Tapi kalau generasi milenial yang wajahnya muda-muda awet ini, ya, ini mereka cenderung ingin independen. Dia ingin mandiri. Jadi saya punya rasa positif, Pak. Apa yang saya lakukan? Akhirnya saya sebagai wali kota punya power to decide ya. Maka saya bikin brand Pak William, namanya Little Bandung. Ya. Kenapa Little Bandung? Ya karena saya wali kota Bandung, kira-kira begitu. Kalau camat saya Little Antapani kan begitu.
Kecamatan Antapani, antara cinta tapi tewani gitu. Nah, apa isinya? Nah, saya bagi 3 dulu strateginya. Ini menunjukkan bahwa government hari ini harus punya entrepreneurial government, gitu ya, semangat. Saya bikin 3. Kalau kita punya duit, kita bikin namanya Little Bandung Store. Saya kira ada di sana, ya. Jadi kita menyewa tempat di sebuah mall di beberapa lokasi. Disitulah produk-produk Bandung dari kuliner, frozen food, clothing, kita ada di situ. Kalau kita tidak punya dana cukup untuk investasi, kita bikin namanya Little Bandung Wall, nebeng ke restoran orang. Jadi saya bilang, saya pinjam dindingnya, saya taruh rak saya, isinya produk Bandung. Tapi di situ karena digital era, selain produk kita ada flat screen untuk mempromosikan video-video tentang Bandung. Produk ketiga adalah Little Bandung Mobile, yaitu pada dasarnya exhibition, kira-kira begitu. Nah, cara-cara inilah ya, mudah-mudahan kalau Bandung bisa, kota-kota di Indonesia yang jumlahnya 500 bisa mempromosikan produk dan kulinernya juga. Nah, sekarang alhamdulillah kami sudah buka 2 di Malaysia, mungkin di fotonya ada ya. Sekarang sedang persiapan di Korea ya, dengan Lee Min Ho mungkin. Kemudian saya sudah ke Brussels kemarin karena Brussels mau ada Europalia bulan Oktober. Saya sedang negosiasi, kita buka di Brussels juga. Saya ada rencana buka di Praha. Kenapa di sana? Karena ada orang Bandung sudah settle tinggal di sana. Saya percaya networking is everything. Harta kita di masa depan itu networking. Contohnya, saya punya 2 sahabat, saya undang pulang ke Indonesia, walaupun dulu sudah hidup nyaman di Belanda. Tolong berdiri, Mbak Dana, Florian, can you stand up? Coba dada-dada. Ini suami istri ya. Mereka saya minta ke Bandung, tinggal di Bandung sekarang, mendesain public building, Pak. Salah satunya micro library yang ada di gambarnya ini. 1 kelurahan, 1 perpustakaan. Karena daya literasi orang Indonesia itu rendah. Malas baca, malas nulis. Orang Indonesia itu hanya baca 27 lembar halaman buku setahun. Itu pun buku tabungan. Jadi, nah ini. Ya, ini salah satu ya, micro library. Saya punya 150 kelurahan, visi saya ada di 150 kelurahan seperti ini. Dan yang paling membanggakan, kemarin kita menang sebagai juara dunia desain di New York untuk ini. Jadi artinya itu ya, networking itu ramah lingkungan ya konsepnya ya. Karena merecycle ember es krim jadi fasadnya. Jadi poin saya adalah kita tingkatkan generasi milenial ini sense of entrepreneurship, kemudian kolaborasi dengan governments yang pro bisnis juga, paham promosi, gunakan networking sebagai jaringan diaspora kita. Terakhir waktu Pak Jokowi datang ke Bandung, saya ajak ke mall belanja produk lokal. Beliau saya nggak kasih tahu bahwa ini buat made in Bandung. Beliau beli jaket, beli baju. Pak Ridwan, ini keren banget nih mereknya, dari Eropa mana? Pak, ini buatan Bandung Pak, di Pengkolan sana, saya bilang. Terus saya ingat program Thailand, Pak, saya bilang, saya punya gagasan. Apa Pak Wali? Coba pemerintah Indonesia mendanai pembukaan restoran-restoran 2 tahun aja. Setelah 2 tahun nanti bisnisnya bagus, take off kan, nggak ada lagi subsidi pemerintah seperti di Thailand. Nah, Pak Jokowi setuju saat itu. Mudah-mudahan dengan begini lahirlah di masa depan brand-brand Indonesia, Little Bandung Store atau Little Kota Lain Store di mana-mana, restoran-restoran juga atas dukungan pemerintah. Sampai suatu hari kita insya Allah akan melihat brand Indonesia di mana-mana. Itu kira-kira. Nah, tadi berharap minimal setahun, minimal ada 2 lokasi di luar negeri Little Bandung bisa hadir. Betul tadi kata Pak Duta Besar, Prof. Paul ya, bahwa connection is important ya. Saya pernah mengundang orang dari Silicon Valley supaya invest teknologi di Bandung. Mr. Ridwan dia bilang, one problem, connection. Nah, makanya insya Allah dengan kereta api cepat ya, yang kata Pak Presiden insya Allah 2020 selesai. Jadi Jakarta Bandung yang tadinya 3-4 jam itu bisa dikompres hanya 35 menit. Ya, alhamdulillah. Jadi berarti kan bagus untuk ekonomi ya. Siapa yang paling diuntungkan selain ekonomi barang dan jasa dan manusia? Kelompok LDR kan lebih cepat.
LDR itu singkatan lu doang relationship kira-kira begitu. Nah, jadi sekarang kotanya masih macet betul. Tahun ini saya groundbreaking cable car, saya tahun ini groundbreaking LRT dengan kereta api cepat bisa lebih baik, bandara juga bisa beres. Saya Kota Bandung dengan keribetan seperti ini tumbuhnya tertinggi 7,7%. Makanya dengan 90% happiness index ini susah cari orang cemberut di Bandung, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kang Emil. Finally, Gimana tanggapannya untuk diaspora Indonesia di luar negeri kampus apa sih? Kalau semuanya keluar nanti Indonesia kosong nggak sih? Enggak, jadi dari catatan orang Indonesia itu pasti sebagian besar pulang juga. Saya 7 tahun jadi diaspora, juga ujung-ujungnya kembali pulang. Dan kalau kita belajar dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa itu menjadi hebat karena jaringannya luas. Pada mereka-mereka yang tidak pulang menetap itu adalah networking. Makanya saya senang ada organisasi diaspora, karena sebelum ini orang-orang Indonesia yang berkelana itu nggak ada koneksi kan. Padahal mereka kan orang-orang hebat yang bisa membantu, punya menyumbang pada ekonomi Indonesia dengan kirimannya tiap tahun juga triliunan rupiah kan. Jadi bagi saya nggak usah harus selalu berada di Indonesia, selama tetap cinta Indonesia itu sudah lebih dari cukup. Kang, soal